Oh, pilihan, oh nggak apa-apa. Jika Bang Andi merasakan selama 8 bulan menunggu terlalu lama, ya minta saja Ketua Umum Demokrat untuk mengambil sikap untuk out dari koalisi perubahan. Itu lebih elegan itu daripada regejekan dewe, nggak ada jelundrungnya, nggak ada finishnya, nggak ada gamenya, malah nanti pendaftaran luput gitu. Hai, halo, jumpa lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam Rahayu, salam sejahtera. Oh, ini ada kabar ini, kabar menggelikan ini, lucu. Di akhir minggu kemarin, koalisi perubahan itu sudah di bibir jurang bubar ini. Ya, gara-garanya parpol yang berwarna sama. Ya, dan ini sama-sama pendukungnya Bung Anies loh ini. Ini sama pada eker-ekeran ini. Bertengkar sendiri, ya makanya kemudian terus dipisah. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu dilerai gitu loh. Loh, kalau tidak dilerai, wah sudah nih. Beneran ini bubar tenan itu. Satu dari Demokrat dan satunya dari Nasdem. Mereka kan sama-sama itu, warnanya biru. Hanya urusan bakal cawapres saja loh. Sampai melupakan komitmen yang ditandatangani di piagam koalisi loh. Ini kan repot ini nah. Untungnya mereka itu cuma rame di Twitter. Oh, kalau ketemu langsung gimana? Langsung jotos-jotos sana malah orang genah itu. Nah, kita tahu kan Ketua Bapilu Partai Demokrat itu yang mantan aktivis SMID 98 itu loh. Siapa itu? Itu Mas Bang Andi Arief. Itu kan ngancam ke Pak Anies. Jika bulan Juni tidak segera diumumkan siapa bakal cawapresnya, maka Demokrat akan mengevaluasi. Ya memang tidak lugas lah menyebut mau hengkang, mau keluar dari koalisi itu tidak secara lugas itu loh. Tetapi dalam politik hal itu sinyalemen tanda-tanda yang kuat tuh. Mereka memaksakan kehendak mereka. Nah itulah yang diartikan Wakil Ketua Umum DPP Nasdem, Pak Ahmad Ali. Nah makanya langsung dipertegas, apakah memang begitu tujuannya? Ini ditegaskan itu. Nah merasa dipepet begitu, kawan karib Bang Budiman Sujatmiko ini, seandainya Mas AHY itu jadi presiden, jadi cawapres, loh apakah Nasdem yang akan cabut dari koalisi? Oh, gantian gitu. Wah, ini kok pada main sandiwara begitu. Ini jane ini koalisi merek apa itu Begawan itu jadi bingung ini kalau menilai koalisi perubahan ini. Lagian mereka kerjasama kan ya baru 8 bulan, belum lama sebenarnya. Sudah menemui ketidaksamaan, ketidaknyamanan. Mau ngeker-ekeran, padu regejekan dewi loh. Pasti sumber utamanya itu bawaan nama koalisi perubahan ini. Menurut Begawan ini. Ya karena koalisi namanya perubahan ya, jadi berubah-ubah. Nah ya, ini salahnya namanya atau salahnya yang melakukan koalisi inilah. Nama koalisi itu kayaknya kok tidak cocok itu. Untuk mengusung Pak Anies itu kita nggak cocok tuh menurut Begawan ya. Kita semua tahu nama koalisi itu sebenarnya buat menarik perhatian masyarakat. Sebenarnya itu kalau mereka akan membuat perubahan yang lebih baik. Nah tentu tujuannya kan seperti itu awalnya. Nah bisa jadi nama itu tidak sesuai dengan hati nurani Pak Anies. Ketoke ya begitu menurut penerawangan Begawan. Ya memang suka berubah-ubah kalau bicara itu dan menular mewabah itu di internal teman-teman koalisi sehingga suasana koalisi jadi berganti-ganti alias berubah-ubah. Ya, makin teganglah orang-orang yang berada di dalamnya. Wes dora nyaman itu loh. Lah ditambah lagi itu pernyataan Pak Sudirman Said yang menyebut PKS itu dirayu-rayu.
dirayu-rayu pejabat untuk keluar atau out dari koalisi perubahan. Iya, apa meneh ini? Ngomong ganggu tok ini. Lah dan Pak Denny Indrayana yang mendorong DPR memanggil presiden untuk di-impeachment, untuk dipecat. Wah, kekendelen ini Indrayana ini kekendelen ini. Bahkan bila perlu di-impeachment alias dipecat itu, maka orang-orang dari PKS, Demokrat dan Nasdem menjadi makin depresi, makin pusing itu, makin stres itu loh. Lah efeknya yaitu tadi salah-salahan, tuduh-tuduhan, tuding-tudingan, semuanya merasa menang sendiri dan benar sendiri. Lebih kemana bisa? Ancam-mengancam sesama teman di koalisi itu kan konyol. Menurut Begawan itu tidak elegan itu. Jangankan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. Lah memilih pendampingnya Pak Anies saja belum, sampai sekarang belum bisa. Belum clear kok. Dan yang ngeker-keran itu bukan ketua umum partai loh. Kalau misalnya Mas Ahaye dan Pak Paloh yang gertak-gertakan ya lumayan gagah itu menjadi berita viral ya. Lah ini malah yang ribut kan bukan pengambil kebijakan. Nah, melihat perdebatan yang tidak menguntungkan tersebut. Akhirnya Mas Ahaye bisa jadi jewer itu sama Bang Andi Arief ini. Masih marahi orang genato inilah. Ini bisa dimaknai loh. Dari pernyataannya setelah usrek sama Pak Ahmad Ali kemarin itu, Bang Andi bilang, kalau Demokrat tidak memperhitungkan nama tunggal, ya meski awalnya menginginkan ketua umum mereka sebagai cawapres untuk mendampingi Pak Anies. Ya jelas sekali kalau kita dengar penjelasan itu, semacam klarifikasi. Sepertinya gitu loh. Seakan-akan mau bilang gini, gue ditegur sama ketua umum loh, saya ini ditegur sama ketua umum loh. Makanya mereka mengembalikan komitmen ini pada apa yang tertulis di piagam koalisi. Ingat loh, piagam koalisi bahwa keputusan cawapres itu sebenarnya ada di tangan Pak Anies tuh, hak prerogatif kalau bahasa politiknya itu loh. Walaupun pada keputusan awal Demokrat itu menginginkan capres, jane iki yo jaluk itu capres itu loh, Mas Ahaye itu. Namun kondisi yang tidak memungkinkan mengusung sendiri, orang mungkin itu. Maka diterimalah nama Anies Baswedan sebagai kompromi bersama dengan Nasdem dan PKS supaya syarat pendaftaran capres dan cawapres bisa terpenuhi. Nah, jadi upaya memenuhi presidensial threshold alias ambang batas persyaratan pendaftaran capres, nama Ahaye kemudian tergeser jadi bakal cawapres. Kuwi nek sido juga itu. Karena ya akhirnya yang muncul nama-nama cawapresnya wah tenan. Seiring berjalannya waktu, Ketua Umum memerintahkan Kepala Bapilu, ya Bang Andi Arief ini, untuk juga menimbang alternatif nama lain. Statement ini makin menegaskan ini. Kalau Bang Andi kena sliding ketua umumnya itu, kena warning, yang terkesan memaksa harus Mas Ahaye yang jadi cawapres, harus. Kalau enggak Mas Ahaye ya tinggal cerita aja itu koalisi itulah. Kemudian Bang Andi juga menyampaikan Demokrat tidak pernah kok memaksakan nama Ahaye sebenarnya sebagai satu-satunya nama loh. Tapi bukanlah dalam beberapa bulan ini orang Demokrat jika diwawancari wartawan selalu menyebut nama Ahaye, harus Mas Ahaye. Itu memaksa Bang Andi. Nah, kok Anda jadi berubah begitu keterangannya? Kan nggak bener, Demokrat tuh pinginnya Mas Ahaye, kamu bisa bilang begitu loh. Nah, mungkin ya habis dimarahi Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Demokrat. Nah, untuk menetralisir ketegangan, Bang Andi menjelaskan di publik, Demokrat memegang kesepakatan yang ditandatangani masing-masing Ketua Umum koalisi ini. Ya, seakan-akan akan mau bilang juga ini, Demokrat setuju menyerahkan keputusan siapa bakal cawapres kepada Pak Anies, kembali kepada kesepakatan awal koalisi perubahan. Oh, ini lidah tak bertulang.
lidahnya lentur banget itu. Luwes itu membalikkan kata-katanya luwes ini. Sudah kayak capresnya aja ya, kalau menjabarkan sesuatu. Dan di Twitternya Bang Andi itu juga menyebut bahwa Pak Ahmad Ali yang secara usia lebih tua itu, serta lebih senior sebenarnya itu dibandingkan dengan Bang Andi, baik di politik. Nah, kok ya cuma dengan kata Ahmad Ali, meskipun nama lengkapnya Pak Ahmad Ali loh itu kan sebuah panggilan yang tidak sopan itu sebenarnya. Bang Andi memanggil Pak Ahmad Ali ini loh. Berpolitik itu boleh panas, boleh itu. Memang politik harus panas, kalau adem-adem namanya bukan politik loh. Bisa berbeda pendapat, malah tidak ada larangan untuk berseberangan itu. Politik itu pilihan kok. Tetapi mbok tetap memegang kaidah kesopanan, etika politik, norma-norma politik harus dijaga. Lah apa Bang Andi mau disebut dengan kata diarep itu? Ya, pasti nggak mau. Makanya dengan Pak Ahmad Ali ya jangan sembrono lah, dia kan lebih tua, lebih senior. Tidak pas lah seperti itu. Nah, di soal ini saya tidak berposisi membela siapapun. Saya ini kan YouTuber, konten itu ya harus independen, semua dikatakan apa yang sebenarnya, tidak memihak lah. Wong faktanya memang Pak Anies tidak layak didukung. Ya, belum pas lah sebagai pemimpin bangsa yang sebesar ini. Ini menurut Begawan kan boleh-boleh saja saya mengatakan begitu. Ini fakta itu loh. Jadi alasan saya ini berdasarkan uraian dan analisa saya itu loh. Alasan ya sudah banyak saya ungkap di episode-episode ngompol sebelumnya. Tapi itu loh. Kalau berdebat itu fokus pada masalahnya, jangan kemana-mana itu. Atau jika memang Demokrat mengakui tidak sejalan lagi, misalnya itu, ya keluar saja dari koalisi perubahan. Pilihan nggak apa-apa. Jika Bang Andi merasakan selama 8 bulan menunggu terlalu lama, ya minta saja Ketua Umum Demokrat untuk mengambil sikap untuk out dari koalisi perubahan. Itu lebih elegan itu daripada regejekan dewe, nggak ada jelundrungnya, nggak ada finishnya, nggak ada gamenya, malah nanti pendaftaran luput gitu. Ya karena gini, belum diputuskannya siapa bakal cawapres Pak Anies, kan tidak ada faktor yang menghalangi, nggak ada itu. Ya, dari dalam sendiri lah yang ngusrak itu. Ya, masyarakat tahu. Panjenengan itu bukan menimbang siapa yang layak kelihatannya. Tetapi soal cawapres yang mau diusung itu punya logistik memadai atau tidak, punya cuan atau tidak, kan itu ya toh, bener toh. Nah itu yang dicari-cari sebenarnya. Kenapa ketika Pak Sandi mencoba merapat ke PKS tidak didorong saja? Pak Sandi Aga Uno kan cukup kaya loh, cukup logistiknya kalau menyediakan untuk modal cawapres maupun capres itu kan cukup lah. Ya, atau mungkin Pak Sandiaga Uno diterima di Demokrat lalu ajukan sebagai bakal cawapres. Nah kan yang penting logistik untuk pemilu legislatif kalian ya jadi aman juga gitu loh. Sekalian gitu loh. Kampanye presiden sekalian dengan para wakil rakyatnya, itu kan lebih efektif tuh, dapat sokongan yang lumayan dari dana logistik capres dan cawapres. Nah, daripada narik dari caleg-caleg kalian yang nanti biayanya akan lebih banyak, malah nanti utangnya kokean, malah repot. Nah, buktinya beberapa caleg dari kader Demokrat ya malah out dari partai. Iya toh, ruginya lebih gede kalau seperti itu. Dengan munculnya kasus hukum Pak Joni G. Plate, ya jelas membuat masa depan koalisi perubahan terlihat suram. Suram mas, beruat itu loh. Lah ingat loh, jika kalah lagi, kalian bakal jadi oposisi lagi loh. Masih 10 tahun mendatang. Opo kuat itu jadi oposisi. Nah, sudahlah bergabung dengan koalisi pemerintah yang lebih aman ini. Ini bener nih 2029 Pilpres akan kembali lagi. Saya udah ngomong yang kesananya itu, ini baru 2024 nanti loh. Ini Pilpres akan kembali.
tahun 2029. Tapi merapat ke kubu PDIP 2029 malah lebih repot kalau nggak sekarang itu. Kurang malu itu. Kalau sekarang kalah, besok baru mau merapat ke PDIP, malu lah. 2024 jadi lawan. Tahun 2029 ganti mendukung Pak Ganjar untuk periode kedua. Ini Begawan sudah punya feeling ini Pak Ganjar bakal menang. Nah, pilih merapat sekarang, ya setidaknya kan bisa bernegosiasi tuh, dapat satu pos menteri misalnya, ya syukur-syukur bisa lebih untuk menjadi kekuatan partai politik. Jadi oposisi itu berat loh. Coba itu Bang Andi Arief, Mas AHY, oposisi itu berat itu. Dan tetap memperjuangkan Pak Anies malah buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang dana. Tidak ada kata terlambat loh. Sebelum pasangan capres dan cawapres didaftarkan ke KPU. Nah, monggo dipikir dulu. Lihat saja tuh Pak Prabowo. Begitu merapat di Pilpres 2019, sekarang menikmati enaknya. Jadi parpol pendukung pemerintah. Masa saya tidak mau belajar dari yang dialami oleh Gerindra pimpinan Pak Prabowo. Ya biarkan saja. Kalau ada tuduhan-tuduhan tidak komitmen dengan piagam koalisi, ya biarkan. Oh ini politik penuh pilihan kok. Kalian pasti juga bolak-balik kata kok. Demi mendukung Pak Ganjar, PDIP sudah membuka diri. Ayo, menyebut nama Mas AHY salah satu yang pantas juga mendampingi Pak Ganjar. Itu dipertimbangkan tuh sebagai cawapresnya Pak Ganjar. Ya itu cuma disebut-sebut. Tapi ya itu belum tentu. Ini kode buat Demokrat loh untuk merapat. Demokrat bertahan di koalisi perubahan tidak bakal dapat apa-apa. Hanya disuruh nemeni PKS jadi oposisi, jadi pelengkap penderita. Monggo Demokrat mau tetap ada di koalisi perubahan atau segera merapat ke koalisi pemerintah. Lebih enak ini. Akhirnya gitu ya. Saya tak kembali baca buku ini. Sampai jumpa di ngempol-ngempol berikutnya dalam ngempol ngopini politik. Sampai jumpa.